Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 272. Sudahlah, jangan cari anak itu. Ayo kita pergi berkeliling pesantren. Hussein, bukannya teman-temanmu ini penasaran dengan pesantren kita? Lia Kak Omar. Sementara Omar yang paling dewasa di antara mereka membawa mereka jalan-jalan di area pesantren. Ikram dan Hilmi sehabis makan siang disuruh pergi untuk memberikan undangan ke pesantren Anur dan 3 pesantren lainnya yang ada di kota ini, sekaligus bersilaturahmi pada para kiai kenalan mereka. Yulia, Wardah, dan juga Unaya membersihkan bekas makanan mereka, setelah itu membantu membuat dekorasi untuk panggung. Walaupun masih beberapa hari lagi acara Maukin Nabi, tetap saja persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari. Hasan seorang diri pergi ke rumah, tanpa semua orang ketahui. Dia tidak suka keramaian, lebih baik menikmati waktu siangnya di taman belakang sambil bermain ayunan. Ditemani oleh Koko dan Kitty yang begitu tenang tidak banyak bicara. Hasan juga memetik beberapa anggur dan dia masukkan ke sakunya untuk ia makan. Hembusan angin yang menerpa tubuhnya membuatnya sangat nyaman. Taman belakang memang sangat menyenangkan. Hah, ini sangat menyenangkan. Tidak ada lagi suara berisik mereka yang mengganggu. Ho, kamu nggak kesepian apa terus aja sendirian opa tampanku? Suara dari belakang sontak saja membuat Hasan berdiri dari ayunannya dengan kaget. Apalagi saat ia berbalik ke belakang. Kamu, kenapa? Anak perempuan yang memakai gamis dengan rambut tergerai panjang itu main duduk di ayunan dan mulai mendorongnya ke belakang dan ke depan. Kamu mirip jailangkung tahu, tiba-tiba datang, Laila. Aku tadi lihat kamu masuk ke rumahmu, lalu aku keluar dari mobil dan mengikutimu. Dasar peguntit, ketus Hasan ingin sekali mendorong anak perempuan bernama Laila. Az-Zahra ini dari ayunan miliknya, tapi hatinya menentang. Hah, kenapa kamu bisa datang ke sini? Ayah dan bunda berkunjung ke pesantren untuk memberikan makanan pada para santri. Bentar lagi kan acara Maulid Nabi, ayahku yang kaya raya tentu saja ingin bersedekah. Sambil memegangi tali ayunan, dia maju untuk berbisikan sesuatu. Ayahku mengumbang. Dana cukup besar untuk acara Maulid Nabi kali ini. Nanti aku disuruh ikutan lomba loh. Palingan nanti kamu malu-maluin. Eits, jangan salah opa Hasan, aku ini pandai menggambar tahu. Aku bisa membuat kaligrafi. Kalau aku menang opa harus foto denganku ya. Aku ingin menunjukkan betapa tampannya opa tampanku ini pada tetanggaku. Hasan hanya bisa berdecih, dia menyuruh Koko untuk naik ke pundaknya kemudian manjat ke pohon besar itu. Katanya Paman Ikram tidak suka opa naik ke atas pohon. Hayoloh nanti Laila, bilang sama Paman Ikram. Hasan tidak peduli, dia malah terus manjat bersama tupai kesayangannya. Jagain Kitty, awas aja kalau sampai kabur ke sungai. Nanti aku marahin kamu Laila. Laila memberikan hormat. Siap atuh opa tampanku. Apa sih yang nggak buat opa? Hasan, aku juga nggak akan kasih tahu lama Ikram. Hasan hanya geleng-geleng kepala. Dari bawah pohon dia dapat melihat Laila tengah memangku kucing sambil mengayunkan ayunannya, setelah itu berceloteh tak jelas. Laila, memang secerewet itu. Hah, padahal aku hanya ingin sendirian. Opa Hasan lihat ada pesawat. Wah, pesawatnya terlihat jelas. Teriak Laila, menunjuk-nunjuk pesawat dari atas langit yang melintas. Hasan mendongak, benar ada pesawat. Opa tahu cita-citaku tidak? Nggak tahu dan nggak mau tahu, sahutnya, menyandarkan punggungnya di batang pohon, menikmati angin yang berhembus. Koko tengah duduk di pahanya sambil memakan buah anggur yang hewan itu ambil sendiri dari saku Hasan.
Tapi Laila akan jawab. Cita-cita Laila pengen terbang ke langit. Jadi burung gagak. Hasan tiba-tiba menanggapi perkataan gadis cerewet ini. Burung gagak adalah hewan yang cerewet karena suaranya cukup mengganggu, sama seperti suara Laila. Ish, bukan burung atau opaku, burung kan hewan. Pilot. Laila mengangguk semangat. Pilot wanita. Laila pas pergi ke Amerika liburan sama bunda dan ayah malam itu naik pesawat. Paman pilot pesawatnya baik banget nunjukin langit malam yang begitu indah. Katanya namaku indah seindah langit malam. Mungkin ini alasan ayahku menamaiku Laila Azahra. Mengingat paman pilot tampan itu membuatku jadi rindu padanya, hehehe. Wajahnya yang punya keturunan Amerika itu sungguh sangat tampan. Ini kali pertama aku menyukai pria selain opa-opa Korea. Aku benci langit malam, gumam Hasan. Menurutnya fajar dan senjalah yang sangat indah. Kamu tahu nama pilot itu siapa? Hah, nggak mau tahu Laila, udah diem. Paman Antala Gavier Al-Gafranesa. Andai saja Laila bisa meminta nomornya. Pasti anaknya tampan atau cantik, bisalah aku jadi teman dekat mereka. Pasti asik punya teman keturunan orang luar negeri. Stop bicara Laila, kamu berisik tahu. Hasan mulai kesal. Dia melipat kedua tangannya, mulai memejamkan matanya. Pergi sana, Hussein dan teman-temannya ada di pesantren. Kamu bisa kenalan dengan Zulfa, Vano, dan Rangga. Mereka juga keturunan orang luar negeri, cuman Zulfa keturunan orang Sunda aja yang beda. Mau sih, tapi aku nggak bisa tinggalin Opa Hasan sendirian. Aku juga ingin terus bermain ayunan. Nanti kita pergi bersama-sama ke pesantren aja gimana? Terserah kamu gadis cerewet, sahutnya ketus. Ketus banget Opa Hasan, Laila kan jadi semakin suka. Gadis gila, gumam Hasan menggelengkan kepalanya. Ada dua hal ketakutan Kumala selama ini yaitu, Marto yang memperlakukannya secara kasar. Apalagi pria itu menanggapnya hanya kepuasan nafsu saja bukan sebagai istrinya. Dan juga anaknya disakiti. Tapi ketakutan itu sudah hilang, Marto mendekam di balik jeruji besi. Anaknya aman bahkan kini diselolakan oleh Tuan Ikram. Kumala kira dia tidak akan terjebak pada situasi di mana dirinya hanya bisa pasrah, tapi kini dia berada di lingkaran itu kembali. Bedanya tidak ada kekerasan sama sekali, hanya saja majikannya aneh, dalam artian Abizar menyukainya dengan cara aneh dan hal itu menakutkan untuknya. Seperti sekarang ini contohnya. Pria duda yang sudah menginjak kepala 3 itu terus mengikuti kemanapun ia pergi. Mulai dari menyiram tanaman, mengepel, bahkan mencuci. Pakaian pun Abizar terus menemaninya. Lah bahkan menjadi gosip pada pembantu yang tidak suka padanya. Tuan Abi. Akhirnya Kumala sudah tak tahan lagi. Dia berbalik sambil menatap kedua kaki besar majikannya. Kakinya juga begitu besar, sama dengan tubuhnya, jauh berbeda. Dengan ukuran kakinya. Apa Kumala? Suara pria itu begitu rendah namun lembut di saat bersamaan. Bisa tidak jangan menggangguku. Saya tidak mengganggumu. Saya hanya mengikutimu saja. Ya kenapa Tuan? Aku benar-benar risih. Apalagi orang-orang melihatku dengan tatapan aneh mereka. Haruskah saya memecat mereka agar tidak ada lagi tatapan aneh padamu? Lihatlah majikannya ini. Kumala benar-benar takut. Dia ingin melarikan diri dari tempat yang penuh kemegahan ini, tapi ini pekerjaan satu-satunya yang ia punya bahkan gajinya cukup untuk keluarga kecilnya. Tuan tidak memiliki pekerjaan lain apa selain mengikutiku. Kini Kumala tengah membersihkan piring bekas makanan tadi pagi. Ternyata di keluarga kaya setiap pagi atau sore pasti banyak makanan yang tersaji di atas meja,
sayangnya majikannya ini hanya makan 1 piring saja, selebihnya tersisa banyak. Tentu saja para pembantu yang memakan makanan sisa yang kebanyakan masih utuh. Tapi, anehnya saat itu Abizar sendiri menyisihkan makanan ke piring baru untuk Kumala makan. Mana mungkin Kumala tidak peka, Abizar menyukainya. Orang-orang pun tahu itu. Bagaimana kabar putrimu Kumala? Aku ingin melihatnya. Setiap hari saat mengantarkanmu pulang aku selalu melihat putrimu bersembunyi di jendela. Alhamdulillah putriku baik tuan. Seperti namanya dia cantik bagaikan mawar yang ada di taman depan, sama seperti kamu Kumala. Kumala hanya menanggapinya dengan senyuman canggung. Tuan bukannya tak sopan. Tapi tolong pergilah dari sini. Aku ingin terus mengobrol denganmu. Tatapanmu yang menatapku takut seperti tikus sungguh menarik perhatianku. Tuan terus menatap wajahku padahal Tuan tahu menatap yang bukan mahram adalah dosa. Aku memang tahu, aku selama 20 tahun dibesarkan di Arab. Keluargaku religius jika kamu ingin tahu. Jika anaknya sampai meninggalkan salat 5 waktu yang wajib umat Islam, kerjakan beliau akan marah bahkan menghukum kita dengan rotan. Tapi wajahmu ini. Kumala sontak mundur saat tangan besar nan kekar Abizar ingin menyentuh pipinya. Ah maafkan saya ketika melihat wajahmu saat tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pipimu. Sudah Kumala katakan majikannya ini aneh. Kumala akui Abizar begitu tampan juga dewasa, dia juga memiliki pekerjaan tetap juga rumah megah ini, tapi sesempurna apapun itu, majikannya ini memiliki karakter aneh jika bersama dengannya. Ajakan saya masih berlaku Kumala. Saya menyukaimu, saya ingin menikah denganmu. Saya janji akan memperlakukan kamu dan putrimu dengan baik. Kita sama-sama telah mengalah pernikahan, jadi kita bisa mengerti satu sama lain. Janji. Kumala tidak percayalah akan janji. Dulu ia yang masih polos menikah dengan Marto pria itu berjanji padanya akan menjadi suami yang baik. Tapi apa? Saat mereka bersama Kumala menyadari jika Marto hanya menginginkan fisiknya. Maaf tuan aku menolak. Aku tidak ingin menikah lagi. Aku akan menikahimu secara sah menurut hukum dan agama. Waktunya hanya beberapa bulan lagi sampai masa idahmu selesaikan. Saat itu menikahlah denganku. Kumala, bukankah keinginanmu ingin bahagia? Saya janji akan membahagiakanmu. Kumala menghela napas panjang. Tuan kecantikan akan pudar dimakan usia. Aku tahu. Tuan hanya menyukai parasku saja. Sama seperti Marto. Pemikiranmu pendek sekali Kumala. Abizar naik ke atas meja bar, memandangi tubuh Kumala yang membelakanginya. Tuan Abi memang menyukaiku karena wajahku. Dan umur kita sangat berbeda jauh. Cinta kan tidak memandang umur sekalipun kita berbeda 15 tahun. Saya menyukaimu karena kasihan, itu alasan utama saya. Saat itu juga Kumala berhenti membersihkan piring yang tersisa 1. Dia menelan. Ludahnya kasar. Kasihan. Lah emang pantas untuk dikasihani. Wajahmu yang masih muda harus terpaksa terkena sinar matahari setiap saat untuk mencari nafkah. Tuan mencari tahu tentang saya. Ya, saya tahu masa lalumu dari orang-orang yang ada di tempat kumuh itu. Ah saya tidak ingin pergi ke tempat itu lagi. Kumala cukup takjub sebab tuannya ini adalah pria penyuka kebersihan, itu mengapa. Dia banyak merekrut pembantu untuk melakukan pekerjaan di rumahnya ini. Bisa-bisanya pria itu datang ke tempat dulu ia tinggal. Seharusnya Tuan Abi tidak keingin tahu itu tentangku. Sudah saya katakan beribu kali jika saya menyukaimu. Saya ingin kita menikah. Kamu memiliki banyak keuntungan jika menikah denganku. Tentu kehidupan kamu dan anakmu terjamin 100% olehku. Kamu juga akan mendapatkan kasih sayang dariku.
Bukan masalah itu, Kumala mana mungkin melupakan kebiasaan keluarga pria ini dan pria ini pun selalu melakukannya. Aku menolak Tuan. Tolong jangan katakan hal aneh lagi. Aku hanya ingin bekerja di rumah Tuan dengan tenang. Aku bisa hidup sendiri dan membesarkan putriku sendiri. Abizar tertawa kecil. Saya dengar dari bawahan saya yang selalu mengawasimu jika kamu menyuruh seorang ustaz untuk mencarikanmu calon pria untuk kamu nikahi agar putrimu mendapatkan sosok seorang ayah di sampingnya. Kumala menggigit bibirnya. Lihatlah tuannya ini, dia bahkan menugaskan bawahannya untuk terus memantauinya. Bagaimana jika nanti mereka menikah? Tentu saja dirinya tidak akan bisa keluar dari rumah besar ini. Kumala akan menjadi seorang istri Abizar yang tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Sama seperti istri-istri keluarga pria ini. Semua umat muslim pasti merayakan acara Maulid Nabi. Mereka merayakan semua ini untuk menunjukkan betapa mereka mencintai Nabi Muhammad dan juga mengingat kembali bagaimana perjuangan beliau membela agama Islam. Pesantren Ar-Rahman sungguh ramai hari ini. Panggung besar di halaman yang telah didekorasi sedemikian rupa pun menjadi tempat di mana para santri akan melakukan perlombaan yang diadakan di pesantren ini. Tentu saja malamnya akan dilakukan pengajian dan juga ceramah dari para ulama yang telah diundang. Masya Allah, acara Maulid Nabi kali ini sungguh meriah. Seru Yulia yang begitu anggun dengan abaya coklatnya, memandangi panggung besar yang terlihat indah, apalagi jika nanti malam pasti lampu-lampunya menyala dengan indahnya di tempat ini. Tahun-tahun sebelumnya pun meriah, cuman kali ini beda soalnya banyak para santri yang antusias memeriahkan acara ini. Dan juga banyak yang ikut lomba juga, ujar Wardah, yang memakai abaya serupa dengan adik iparnya. Teteh mau ikut lomba juga. Goda Yulia menyenggol pundaknya. Wardah tertawa anggun. Enggak ah, Teteh puas melihat Unaya dan Hasyal ikut lomba LCC sama Murotal dan pidato. Anak-anakmu gimana? Yulia menghela napas panjang, mengingat kejadian tadi pagi begitu melelahkan, di mana baik suaminya dan ketiga anaknya meminta ini itu padanya, terutama Hasan. Ashar ikutan lomba LCC juga sama Hasyal tapi grup berbeda bareng santri bernama Surya, Bima, dan juga Adit. Hussein ikutan lomba Murotal sama LCC tingkat santri senior. Ah pasti Ikram kan yang gabungan Hussein sama grup santri senior. Yulia mengangguk. Mana jadi ketua LCC-nya lagi? Cuman masalahnya itu di anakku yang pertama. Dia tidak mau melakukannya. Katanya malu padahal kan ilmunya udah luas, pasti mudah untuknya menjawab pertanyaan nanti. Aku ingin banget sekali aja Hasan ikutan LCC bareng santri yang lain. Bahkan Mas Ikram pun nggak bisa buat Hasan ikut. Wardah mengusap sunda adik iparnya, berusaha menenangkan Yulia. Ini pasti karena trauma Hasan yang pernah diculik waktu itu. Sekarang dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Aku takut bagaimana jika di masa depan Hasan memimpin pesantren besar ini. Mas Ikram percaya Hasanlah yang mampu bukannya Hussein. TKRM jika istri-istri kita membalikan badan mereka, apa kamu bisa mengenali siapa istrimu? Tanya Hilmi di dekat pohon mangga tengah meminum susu coklat, memandangi dua wanita yang berdiri di bawah panggung entah tengah membicarakan apa sepertinya. Serius, tentu, dari tubuh mereka jelas jauh beda, Bang. Iya, tubuh istrimu mungil banget. Sekalipun mereka memakai cadar dan pakaian mereka sama, tubuh mereka jauh beda. Hilmi terkekeh geli sambil menyeruput susunya. Kembali. Pria yang memakai jubah putih serta sorban di atas kepalanya itu mendengus. Mungil-mungil juga dia istriku Bang.
Abang suka gemes Ram kalau kamu berdiri di samping Dik Yulia. Kamu kayak kakaknya. Tahu bukan suaminya. Waktu kita ke pasar kemarin kan ibu-ibu juga bilang jika Ning Yulia dan Ustaz Ikram kakak adik, sahut Kang Abdul ikut-ikutan. Mereka tertawa akan ekspresi dari Ikram yang terlihat menahan kesal. Ning Yulia emang awet muda. Orang-orang gak akan tahu jika dia udah umur 26 tahun. Pasti disangka masih anak di bawah umur karena tubuhnya yang kecil itu, sahut Mbak Ayu yang selalu ada di samping suaminya. Dan gak akan sangka juga udah punya 3 anak, sahut Gus Hilmi lagi. Kalau kamu, Ram jelas udah tua, kepala 3 sekarang. Beruntung kamu punya istri beda 6 tahun darimu. Dulu juga almarhum kakek Rahman dan nenek beda 6 tahun kan. Mereka mengangguk sebagai tanggapan ucapan Ikram. Udahlah jangan membahas masalah itu. Mana Kang pertanyaan untuk lomba LCC kali ini? Kang Abdul segera memberikan buku di mana banyak pertanyaan tentang kitab yang selama ini para ustaz ajarkan kepada para santri. Pertanyaannya tidak jauh beda dengan apa yang mereka pelajari, cuman mereka harus mengingatnya saja. Anak pertamamu gimana Ram? Tanya Hilmi. Masih berusaha aku bujuk Bang. Ikram berdiri lalu mendekati istrinya. Zaujati, Hasan di mana? Yulia berbalik menatap suaminya. Dia ada di dalam pasti bersama Abi, Mas. Kenapa dia ada di sana? Negak tahu, tadi aku sempat lihat Hasan sama kakek. Ikram segera pergi menuju dalam. Dia akan menasehati kembali anak pertamanya itu. Dengan cara tegas kali ini. Masa semua orang merayakan hari yang penuh kegembiraan ini sedangkan Jasa tidak? Padahal Hasan adalah cucu paling besar dari anak-anak yang lain. Sementara yang dicari benar memang ada di dalam. Hasan begitu terlihat sangat tampan dan juga imut saat memakai jubah putihnya, tengah memberikan makanan pada burung peliharaan buyanya. 3 hari lalu Abi Laksa kedatangan sahabatnya dari Surabaya untuk melihat keadaannya, lalu dia memberikan seekor burung merpati yang sangat indah dengan warna putih bersihnya. Hasan langsung menyukai burung ini dan terus berdiam diri di dalam. Cucuku Hasan, kamu benar-benar pecinta hewan. Apakah semua hewan kamu suka? Tentu saja Buya. Semua orang itu baik, hanya saja butuh waktu untuk kita bisa menjinakinya. Kita juga bisa berteman dengan hewan. Yang terpenting hewan itu setia pada kita. Ada juga hewan yang sulit dijinaki bahkan membahayakan untuk kita cucuku Hasan. Semua hewan tidak bisa kamu anggap baik bisa juga berbalik menyerangmu. Seperti ular kah Buya? Abi Laksa mengangguk, tangan keriputnya itu mengelus kening Hasan yang tertutupi oleh poni panjangnya. Memang tidak semua ular berbisa tapi kita harus waspada. Buya kadang khawatir padamu. Aku baik-baik saja Buya.